Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, amin. Tetap semangat, haleluya. Pagi hari ini saya percaya jemaat Tuhan telah memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Bahkan kita bersyukur kita berada sekarang di bulan Mei, minggu pertama. Saya percaya kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang hidup, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami di bulan Mei ini. Semua karena kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tetap ingin setia dengarkan firman Tuhan, sebab inilah bisa menguatkan hati kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan adalah orang-orang yang siap diberkati firman Tuhan. Amin. Engkau telah memuji, menyembah Tuhan. Mesbah doa telah kau bangun setiap hari. Bahkan sudah hampir kita menjalani masa pandemik ini hampir 1 bulan lebih. Dan saya beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke tempat seluruh jemaat Tuhan. Ya, lumayan ada cerita-cerita yang lucu, ada cerita-cerita yang simpatik saya dengar ya. Karena setelah saya menyampaikan firman Tuhan lewat online, maka saya penasaran, saya ingin tahu kira-kira ini pada umat ini pada dengar firman tidak ya, pada nonton enggak ya, pada kira-kira live streaming yang saya lakukan ini atau khotbah yang saya sampaikan ini pada ditonton tidak. Ternyata ya inilah di masa yang penampian yang luar biasa, di masa kita sedang menghadapi tantangan, di sini kita diuji. Jadi saya menemukan masih banyak jemaat Tuhan yang hampir sebagiannya tidak bisa beribadah dengan baik. Ada yang masih belajar beribadah di rumah, ada yang baru belajar dengar firman, ada yang sudah bisa mendengar firman dengan baik, ada yang memang tidak ada, bingung, tidak tahu bagaimana caranya. Namun dari situ saya bisa menilai bagaimana kesiapan kita jikalau nantinya kita berhadapan dengan kesusahan besar ya. Ketika nantinya kita berhadapan dengan masa antikris, karena nanti di sana tentunya kita tidak sebebas seperti biasa menyembah meninggikan nama Tuhan. Namun hari ini engkau harus siap sedia, mau tidak mau kita harus siap sedia menghadapi keadaan yang akan datang ke depan. Nah hari ini saudara, engkau harus dilengkapi oleh firman Tuhan. Yuk baca firman Tuhan sama-sama dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Saya minta semua jemaat Tuhan yuk baca Alkitabmu ya, supaya engkau terus diberkati Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, tema firman Tuhan yang saya sampaikan bagi jemaat Tuhan adalah tetap bersukacita, tetap enjoy di masa sukar. Wah, kalau dengar khotbahnya menantang sekali ya temanya, tetap enjoy di masa sukar. Gimana? Ayo jemaat Tuhan, masih tetap bersukacita tidak? Ketika kau diperhadapkan dengan situasi hari ini, wah pasti hatimu aduh, gimana mau bersukacita Pak Pendeta? Ya. Hari ini usaha saya sepertinya sudah mulai di ujung-ujung ketakutan. Bagaimana bersukacita Pak Pendeta? Keadaan hari ini keuangan saya sudah getar-getir. Gimana saya mau bersukacita? Aduh, keadaan sudah mulai menuntut. Bagaimana saya mau bersukacita? Hari ini saya putus kerja. Bagaimana saya bersukacita? Saya baru di PHK, bagaimana saya mau bersukacita? Saya usaha dari jualan atau berdagang, berbisnis dari pagi sampai malam, yang ada dapat sekian. Ya, saya tahu keadaanmu begitu sangat rumit. Dan saya mau kasih tahu, itu tujuan iblis, saudara. Tujuan iblis adalah ingin dia mencuri sukacita dari hati. Jadi keadaan situasi zaman hari ini, keadaan hari ini saudara, situasi hari yang kita jalani detik-detik ini, hari-hari ini, itu dibesar-besarkan iblis, dibuat suasananya begitu sangat galau, supaya dia ambil sukacita dari hati. Kita harus tahu saudara, siasat iblis adalah mencuri sukacita dari hati kita. Makanya saudara, yang pertama kali yang diserang oleh iblis apa? Kekuatan saudara. Karena tubuhmu yang pertama kali yang berjumpa dengan persoalan, tubuhmu yang pertama kali berada dengan persoalan saudara, dia hancurkan semangatmu.
Bukan hanya tubuh, lalu dia hancurkan pikiranmu, jiwamu. Ya, dia coba rusak pikiranmu. Sehingga pikiranmu apa? Penuh dengan kebuntuan. Kau tidak tahu mau berbuat apa. Kau tidak tahu apa yang ingin kau lakukan ke depan. Pikiran kita menjadi apa? Buntu. Tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Itulah siasat iblis. Dia hancurkan semuanya itu. Karena apa? Karena benteng terakhir kita adalah hati. Dan dia berusaha untuk merusak hati dan merongrong hatimu, saudara. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan, siasat iblis adalah begitu luar biasa, ingin mencuri sukacita dari hati kita. Dan saya mau kasih tahu, apa benar kita bisa bersukacita di hadapan situasi kondisi hari ini? Saya mau kasih tahu, sangat bisa bagi Tuhan membuat kita bersukacita. Bisa enggak? Oh, sangat bisa, sangat mampu. Roh Allah sangat mampu membuat engkau bersukacita dalam keadaan apapun, saudara. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya Allahku? Aku bisa bersukacita di adalah keadaan situasi seperti ini. Oh, saya mau kasih tahu, kalau kita berpikir menggunakan pikiran dunia, memang tidak mungkin. Tapi mau saya kasih tahu bagi umat Tuhan, pekerjaan Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pekerjaan Tuhan membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Pekerjaan Tuhan membuat sesuatu yang tidak masuk logika menjadi logika, saudara. Kenapa? Itulah pekerjaan Tuhan. Dia bisa buat kita bersuka cita meskipun keadaan sangat mencekam. Dia mampu membuat kita tetap bahagia meskipun keadaan tidak bahagia, saudara. Saudara pernah mengalami tidak ketika saudara tiba-tiba kau kerja pagi, siang, sore, dan malam, tapi hatimu tetap bersuka cita, saudara. Meskipun pendapatannya hari-hari ini tidak pas, tidak seperti yang diharapkan, namun kau tetap bersuka cita. Yang itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Saudara, kisah ini sudah pernah terjadi. Coba kita buka sama-sama dalam Yakobus. Coba buka Yakobus pasal pertama, ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan apa? Yakobus katakan, berbahagia saudara-saudaraku, bersukacitalah ketika kamu jatuh dalam pencobaan. Ini hal yang lucu ya. Kira-kira masuk akal nggak sih ya? Disuruh kita bersukacita ketika kita berhadapan dengan pencobaan. Ini mah Tuhan ini bercanda kali ya. Kok kita disuruh bersukacita? Coba bilang kanan kirinya dulu, katakan, ayo bersukacita meskipun kamu dalam pencobaan. Lah, ini sudah dialami saudara oleh para rasul. Mereka bersukacita dalam keadaan meskipun menghadapi masalah. Nah, saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan, masalah yang dihadapi para rasul lebih seram, lebih mengerikan daripada masalah yang kita hadapi. Kenapa saya katakan demikian? Masalah yang dihadapi para rasul itu bicara tentang keyakinan mereka. Mereka percaya mereka terhadap Yesus adalah Tuhan. Sedangkan masalah yang kita hari ini, masalah yang kita hadapi ada masalah bicara tentang perut, tentang materi, tentang kebutuhan, tentang apa, bagaimana, seperti apa untuk kebutuhan pribadi kita, keinginan pribadi kita. Hanya bicara seputar materi. Apa yang kita sedihkan, yang tangiskan, coba kau renungkan. Banyak seputar materi kan. Hanya bicara tentang hal-hal kesenangan. Belum ditantang bicara tentang engkau mau ikut Yesus atau tidak. Kau tetap setia ikut Yesus atau tidak. Bagaimana saudara? Jikalau suatu saat nanti kita diperhadapkan dengan masa kesukaran besar, masa antikris. Lalu dia bertanya, kau mau ikut Yesus atau tidak? Kau masih percaya Yesus Tuhan atau tidak? Bagaimana jika hal itu terjadi, ditanyakan kepadamu? Hayo jemaat Tuhan. Kesusahan, tapi jemaat Tuhan pada saat itu, dalam zaman Yakobus, mereka tetap bersorak-sorak. Mereka tetap menyenangkan Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Di mana meskipun mereka berada di rumah-rumah, meskipun mereka berada di atas loteng, meskipun mereka berkelompok-kelompok, tetap mereka bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena kenapa? Karena roh Tuhan mampu menyalakan sukacita di hati mereka. Saudara, kita inginkan juga mengalami hal seperti itu. Amin. Bagaimana caranya kita tetap bersukacita meskipun keadaan mencekam, keadaan sangat sulit? Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Haleluya. Katakan dulu kepada hatimu, jagalah hatimu. Amin. Supaya kita bisa bersukacita dalam keadaan kesulitan seperti apapun, jaga hati kita. Amin. Karena apa? Saya mau kasih tahu, iblis berusaha untuk menyerang benteng pertahanan paling besar, yaitu hati. Kalau saya sering nonton, saudara, saya pernah lihat anak-anak muda, mereka kumpul nongkrong, mereka main
game sekarang yang ada agak viral dia, kalau tidak salah Mobile Legend gitu ya. Dan saya pernah coba bergabung sama anak muda, saya penasaran, coba Om pengen tahu dulu gimana cara mainnya gitu ya. Saya lihat, perhatikan Mobile Legend itu, saya lihat ada satu sentral di situ. Sentral inilah yang mengeluarkan segala pasukan. Jadi yang pertama kali diserang oleh musuh adalah benteng-benteng, sampai nanti harus sampai menghancurkan jantungnya, saudara. Kalau jantungnya hancur, selesailah permainan. Saya mau kasih tahu, iblis berusaha untuk menyerang hatimu, karena hatimu adalah jantung kehidupan. Yesus katakan tadi firman Tuhan, jagalah hatimu karena dari dalam hati keluar kehidupan. Jadi ketika hati kita bangun, hati kita jaga. Bagaimana cara menjaga hati, saudara? Menjaga dengan cara membangun persekutuan terus dengan Tuhan. Cara menjaga hati, bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Ayo, tadi pagi doa pagi enggak? Ayo. Tadi menyembah Tuhan enggak? Kau bangun hatimu dengan firman Tuhan. Kau dengar firman, kau suka renungkan firman Tuhan, kau bangga. Ayah saudara, ketika bangun persekutuan terus menerus dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan terus menerus, bahkan kita buang sungut-sungut dari hati kita. Kita kalau bahasa Bataknya ungut-ungut ya, kita buang sungut-sungut, kita ganti dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakanlah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, 3 unsur ini kita bangun, kita jaga hati kita. Yang dengan 3 unsur ini, maka akan lahir dari hati kita kehidupan bagaikan dinamit yang luar biasa, menghidupkan kembali pikiran kita yang gelap tadi menjadi pikiran yang jernih, menghidupkan semangat kita yang patah tadi menjadi semangat yang penuh gairah, penuh motivasi, penuh keyakinan. Dia menghidupkan gairah hidup. Sehingga apa yang terjadi? Maka firman ini menggerakkan hati, sehingga mampu kita menghadapi segala hal dengan penuh sukacita. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Karena dari dalam hati melahirkan kehidupan baru. Hari ini supaya engkau merasakan ada kehidupan dalam rumah tanggamu, ada kehidupan dalam pekerjaan, ada kehidupan di dalam fisikmu, dalam tubuhmu, ada kehidupan dalam pikiranmu. Izinkanlah hatimu tetap bersukacita. Amin. Izinkan, jagalah hatimu sebaik-baiknya. Ekstra ketat jaga, saudara. Karena apa? Ketika hati ini dijaga, maka engkau akan mampu bersorai-sorai. Engkau mampu mengatakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Engkau mampu berpikir bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupku. Engkau mampu berpikir, oh Tuhan punya rencana indah, rancangan indah dalam hidupku. Maka firman itu hidup dalam hidupmu. Biarlah hari ini, saudara, ayo kita jaga hati kita supaya kita mampu bersukacita dalam keadaan apapun. Saya percaya Allah terus bekerja dalam hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Kiralah firman Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dan kita mampu menjalani semuanya. Amin, amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mau jaga hati kami seketat mungkin Tuhan, dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan membangun penyembahan dengan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dengan Tuhan. Ketika kami jaga hati kami Tuhan, maka akan mampu kami tetap bersukacita. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, bagaimanapun gelora dunia tergoncang Tuhan, tapi hati kami tetap bersukacita karena kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah rahmat-Mu semakin besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.